Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Baik percaya bahwa anak-anak semuanya dilindungi dan dilimpahi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Anak-anak ingat, ini adalah bulan kitab suci, di mana kita juga akan mendalami kitab suci. Nah, untuk mendalami kitab suci, mari kita melihat contoh bagaimana sih cara mendalami kitab suci. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, bulan September ini adalah bulan kitab suci bagi seluruh umat Katolik se-Indonesia. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh cara membaca kitab suci dengan baik dan benar. Oke. Yang pertama, kita mulai dengan persiapannya. Perlu diingat bahwa isi dari kitab suci adalah sabda Tuhan. Jadi kita tidak boleh membacanya sembarangan seperti kita membaca buku cerita atau komik. Oke, maka dari itu kita awali pembacaan kitab suci itu dengan berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan agar menjadi perantara yang baik untuk mengantarkan sabda Tuhan itu kepada orang lain. Kemudian kita mulai membaca perikop yang akan kita baca itu berulang-ulang agar kita mengetahui maksud dan inti dari sabda itu. Kita meresapinya sebelum kita menjadi perantara kepada orang lain. Setelah kita siap, kita mulai membaca. Perlu diingat, membaca kitab suci selain untuk diri kita sendiri, kita bisa membaca untuk orang lain. Maka kita perlu membaca dengan suara yang jelas, tidak tergesa-gesa dan mudah dipahami. Itu. Setelah kita siap semuanya, maka kita mulai membaca kitab suci. Pada awalnya kita tidak perlu membaca lengkap dengan ayat dan babnya. Kita hanya perlu membaca bacaan kitab suci itu diambil dari mana? Dari bacaan Injilkah? Dari kisah para rasulkah? Atau dari mana? Kemudian kita baca perikopnya dengan jelas. Kemudian kita tutup. Apabila itu dari bacaan Injil, maka kita menjawab sapaannya dengan terpujilah Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Apabila bacaan bukan dari kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka jawabannya demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Begitu. Sekarang saya akan memberikan contoh pembacaan kitab suci. Pembacaan diambil dari Injil Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, demikian contoh pembacaan kitab suci dari saya. Semoga bisa menjadi bahan untuk belajar Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, itu tadi anak-anak contoh untuk mendalam kitab suci, cara membaca dengan baik ya. Sekarang saatnya kita untuk belajar juga membaca dan tentunya mengikuti lomba membaca kitab suci di sekolah SD Tarakanita. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang tadi kan diingatkan untuk berdoa. Tapi Pak Erik percaya bahwa anak-anak sebelum membaca kitab suci, mendalami kitab suci itu sudah berdoa dan mendalami sehingga disajikan dibuat lomba itu kalian sudah siap dan benar-benar paham ya. Pertama, silakan anak berdiri tegak membaca dengan benar seperti yang dicontohkan Miss Yuyun tadi. Direkam dan rekamannya itu nanti dikirimkan ke link yang sudah dibagikan ya, kirimkan ke situ. Lalu bahannya yang dibaca apa? Bacaannya kemarin dibacakan Bu Anggun, boleh kalian baca bisa untuk lomba. Lalu bacaan yang hari ini yang dibawakan Miss Yuyun, hari ini juga boleh dibaca dibuat lomba. Itu ya. Pak Erik percaya bahwa anak-anak sudah paham untuk hal ini. Jika nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan lebih lanjut. Demikian persiapan kita, acara kita BKSN, dan semoga mampu memberikan makna yang mendalam untuk anak-anak dan anak-anak juga lebih bisa dan siap membaca sabda Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.